Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di bagian ini atau slide ini adalah strategi membuat manuskrip jurnal berbasis skripsi. Jadi ketika kalian sudah selesai menulis skripsi dari bab 1 sampai bab 5, karena kita menggunakan model bab 1 sampai dengan bab 5 dengan struktur yang hampir sama, baik untuk penelitian kuantitatif atau kualitatif atau penelitian yang lain, itu semuanya sama, bab 1 sampai bab 5 namanya semuanya sama. Nah, setelah mendapatkan 5 bab tersebut, setelah diuji di sidang, nah di jurusan PGMI kita memiliki suatu aturan yang cukup mungkin berbeda dengan jurusan yang lain, di mana di jurusan PGMI mahasiswa yang sudah wisuda itu diwajibkan untuk membuat artikel yang akan diterbitkan di jurnal. Jadi bukan syaratnya sih tidak sampai terbit, tapi yang penting sudah siap untuk diterbitkan. Jadi sudah siap untuk dikirimkan. Nah, nanti dilampirkan bukti bahwa artikel tersebut sudah dikirimkan. Jadi kalau di jurusan lain mungkin nggak ada aturan seperti itu, tapi di jurusan PGMI ada aturan seperti itu. Digunakannya untuk apa? Digunakannya adalah nanti untuk mengambil ijazah. Jadi atau mengambil transkrip misalkan. Jadi PGMI tidak bisa mengambil ijazah atau transkrip sebelum mahasiswa mengirimkan jurnalnya. Ingat, cuma sampai mengirimkan, tidak sampai diminta untuk tidak sampai diminta untuk menerbitkan ya. Kalau untuk menerbitkan itu memang butuh waktu yang cukup lama, dan mungkin biasanya ada beberapa jurnal yang meminta biaya untuk penerbitan ya. Tapi kalau misalkan langsung bisa diterbitkan itu lebih bagus ya, daripada cuma sekedar dibuat, dikirimkan tapi tidak ditunggu sampai terbit. Itu kan ya sayang juga tenaganya gitu ya. Saya sih menyampaikan kepada para dosen, artikel-artikel yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa itu nanti selanjutnya diserahkan kepada dosen untuk memperbaiki apabila ada revisi dari reviewer. Karena tahapnya kan setelah kita kirim ke jurnal gitu online, disubmit, kemudian sama editor akan dicek apakah sudah sesuai dengan scope dari penelitian, scope dari jurnalnya. Kalau sudah sesuai itu nanti bisa diteruskan ke review. Kalau misalkan tidak sesuai, terutama adalah dari sisi template ya, karena template itu adalah hal yang sangat mutlak harus sama. Template itu cetakan ya, format gitu. Jadi kalau gaya selingkung lah. Jadi kalau kita nggak sesuai dengan template punyanya mereka, itu udah pasti akan ditolak gitu. Jadi pertama ketika kita mau menuju ke jurnal tertentu itu harus sesuaikan dengan template dari artikel yang mau kita tuju. Nah, detail tentang masalah ini bisa kalian lihat di video yang udah pernah saya buat di YouTube ya. Nanti saya share juga linknya untuk bagaimana cara kita mensubmit jurnal. Hari ini kita belum sampai ke mensubmit jurnal, tapi untuk membuat dari skripsi ya. Jadi membuat dari skripsi. Itu ya kira-kira yang mau kita bahas hari ini. Oke, jadi setelah kalian melakukan ini saya review dulu, anggaplah kalian belum melakukan penulisan skripsi ya. Nah, jadi pertama yang perlu kalian lakukan sebelum mengambil skripsi, ini kan kebetulan semester 6 ya, belum mengambil skripsi, maka yang pertama kali perlu kalian lakukan adalah melihat isu yang akan kita kerjakan ya, yang lagi tren itu sekarang tuh apa. Boleh dicek di Google Trend atau mengikuti webinar-webinar. Makanya saya sering men-share link-link untuk atau informasi tentang webinar. Maksud saya adalah agar mahasiswa mengetahui isu-isu terkini ya, isu-isu terkini di dunia pendidikan. Jadi tidak lagi berkutat dengan skripsi-skripsi mahasiswa yang sudah jadul. Jadi itu kan setahun 2 tahun yang lalu kita anggap itu sudah usang gitu ya. Jadi sebaiknya sih melihat atau mengikuti perkembangan di dunia pendidikan itu melalui webinar. Sekarang kan banyak webinar yang gratis, hanya modal kuota. Misalkan kalau misalkan berkeberatan dengan kuota bisa datang ke kampus pakai wifi kampus, jadi ya tinggal mengikuti webinar dari kampus gitu. Jadi itu menurut saya tujuan saya salah satunya adalah ketika saya meng-share link untuk webinar, tujuannya adalah agar mahasiswa mengetahui isu-isu terkini ya tentang webinar ya, tentang isu-isu terkini di dunia pendidikan, agar mahasiswa
bisa menangkap ya esensi permasalahan yang sedang berkembang saat ini. Misalkan saat ini lagi rame atau lagi isu adalah tentang RUU Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional yang terbaru, di mana klausul madrasah, pondok pesantren itu tidak lagi masuk dalam sistem pendidikan nasional kita, sehingga nanti sangat dimungkinkan pendidikan-pendidikan di bawah Kementerian Agama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, termasuk UIN, itu tidak diakui di sistem pendidikan nasional kita, sehingga dianggap sebagai pendidikan yang non formal atau informal, jadi kayak kursus atau paket gitu ya. Tapi kalau paket kan masih diakui secara formal, tapi kalau misalkan kursus kan tidak diakui secara formal, sehingga ketika misalkan ada yang mau ikut rekrutmen pegawai, terutama pegawai negeri, itu ijazahnya tidak diakui. Itu sangat berat ya buat kita ya di Kementerian Agama ketika kita mendengar ada isu seperti itu. Dan ketika memang dilihat di RUU-nya memang ya seperti itu, jadi kita sudah ditinggalkan. Ya menurut saya sih kenapa kita ditinggalkan, kalau menurut saya sih ya karena kitanya sendiri yang nggak mau ngikutin gitu ya, karena pendidikan itu menurut saya suatu hal yang harus di-concern dengan sebaik-baiknya, difokuskan dengan sebaik-baiknya, tidak menjadi sampingan gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu, sehingga ya ketika kita merasa ditinggalkan ya perlu usaha kuat dari kita untuk melakukan audiensi, melakukan advokasi, karena mau tidak mau sejarah pendidikan di Indonesia, kalau kita ngomongin sejarah, semuanya bermula dari pendidikan pesantren. Jadi kalau kita ngomongin sejarah tentang pendidikan di Indonesia, yang pertama kali berkembang justru pendidikan di pondok pesantren, kemudian berafiliasi dengan pendidikan umum ya, sehingga menjadi madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah, kemudian di perguruan tinggi gitu ya. Itu kan semuanya awal mulanya berdasar dari pendidikan yang di bawah pondok pesantren. Kemudian datanglah pendidikan ala barat ya, yang akhirnya mau tidak mau kita juga ikut berakulturasi dengan sistem pendidikan ala barat yang di dalam kelas-kelas itu kan sistem pendidikan ala barat. Kayak kita kuliah dari ruang kelas itu adalah sistem pendidikan ala barat. Karena kalau misalkan kita pakai sistem pendidikan di pondok pesantren, itu semuanya adalah bentuknya halakoh ya, bentuknya itu di satu orang guru atau murabi itu menghadapi beberapa orang santri saja gitu, dan itu pendidikannya menjadi lebih humanis ya dibanding kalau misalkan kita di kelas gitu ya. Jadi tapi sekarang sistem pendidikan barat itu sudah mulai banyak juga diadopsi di pondok pesantren, bahkan untuk mengajar pelajaran yang kepondokan pun itu tetap dilakukan di dalam kelas ya gitu. Jadi sistem-sistem pendidikan seperti itu tetap ada. Tapi kalau kita bicara sejarah, sekali lagi majunya umat bangsa Indonesia dimulai sekali lagi melalui pondok pesantren. Jadi nggak mungkin kita meninggalkan pendidikan di bawah Kementerian Agama, karena yang pertama kali menyiapkan pendidikan untuk seluruh masyarakat di Indonesia adalah pondok pesantren. Jadi dulu pendidikan itu yang umum itu sangat terbatas, hanya untuk para bangsawan, para konglomerat aja, sementara masyarakat secara umumnya itu tidak punya akses ke dunia pendidikan. Maka pondok pesantren muncul menjadi solusi dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi nggak mungkin kita meninggalkan pondok pesantren, itu nggak mungkin. Kalau meninggalkan ya udah otomatis runtuh juga ya sistem pendidikan kita, karena memang awalnya dari situ. Kepedulian kita terhadap dunia pendidikan itu di masyarakat yang terutama kalangan yang umum ya, bukan kalangan konglomerat, itu diawali oleh adanya pondok pesantren. Jadi nggak mungkin menurut saya untuk meninggalkan pendidikan-pendidikan yang berbau keislaman. Ya itu juga sama seperti pendidikan-pendidikan keagamaan lainnya seperti Staben ya, Staben sekolah tinggi agama Buddha nasional yang di Tangerang. Itu juga sama, itu tidak ada dalam sistem pendidikan nasional. Gitu ya. Masalahnya memang tidak ada, mereka kalau yang agama lain itu tidak ada pendidikan yang secara formal berafiliasi dengan agama tertentu. Sebagai contoh, kalau di muat muslim kita punya madrasah ibtidaiyah, tapi di Kristen tidak ada sekolah khusus gitu ya, yang berbau atau berlabelkan agama seperti itu. Hanya yang yang pendidikan tinggi baru ada, tapi itu dengan adanya Sisdiknas itu menjadi ditinggalkan juga. Nah ini sudah sudah direspons oleh para rektor PTKIN seluruh Indonesia, dan sudah bergegas untuk melakukan audiensi
dan meminta kembali untuk merevisi. Makanya sampai saat ini Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2022 itu belum disahkan karena memang masih kitanya belum siap dan masih meminta untuk dilakukan revisi. Jadi sekali lagi itu adalah tema-tema yang saat ini sedang in ya, dan mahasiswa diharapkan dengan kemajuan teknologi artinya tidak ada lagi alasan tidak tahu tentang informasi terkini. Itu sudah tidak ada lagi alasan, karena semua informasi itu bisa gampang banget kita peroleh dengan melalui gadget kita. Bahkan kita bisa mengikuti webinar dari handphone, jadi kita nggak perlu punya laptop atau kita nggak perlu duduk di rumah atau di kantor, ya cukup kita lagi di jalan pun kita bisa mendengarkan webinar ya, yang penting kita fokus gitu. Jadi menurut saya isu-isu terbaru untuk saat ini itu tidak lagi menjadi masalah ya. Nah, sehingga tidak ada lagi alasan mahasiswa mengambil tema-tema penelitian yang itu sudah usang, sudah jadul, yang sudah pernah dikerjakan sama orang lain, kemudian kita kerjakan lagi. Menurut saya itu bukan hal yang cukup appreciate buat kita dilakukan. Oleh karena itu banyak dosen-dosen yang berpikir mahasiswa ini kok menjadi seolah-olah menjadi objek ya, jadi daripada pada penelitian. Sehingga agak sulit bagi dosen untuk meningkatkan level mahasiswa menjadi partner penelitian, karena tema penelitian yang diangkat oleh mahasiswa itu menurut para dosen itu sudah cukup usang ya, sehingga posisinya adalah mahasiswa itu menjadi orang yang tidak lebih tahu dibanding para dosennya. Padahal kalau misalnya kita mengambil tema yang baru bersama-sama dengan dosen, kita bagi peran, mahasiswa misalkan mencari dan mengumpulkan data, kemudian mengolah data. Nah, dosen itu berperan lebih banyak misalkan ke penarikan simpulan, pengujian teori, dan seterusnya. Dan itu nanti akan menjadi karya yang baik sebagai kolaborasi penelitian antara mahasiswa dengan dosen. Artinya apa? Mahasiswa harus mengupdate dirinya. Jadi tidak lagi berkungkung dengan perpustakaan mencari skripsi yang model lama. Itu udah saya nggak pernah sarankan. Ya skripsi ada itu ya cuma buat menu-menuhin lemari itu aja. Kalau udah penuh banget mau kita juga nanti pasti buang skripsi itu. Karena apa? Kontribusi terhadap keilmuan mungkin ada, tapi menurut saya nggak terlalu banyak. Karena apa? Karena itu adalah penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Maka penelitian-penelitian yang mau kita abadikan sedianya tidak terbatas pada posisi skripsi aja. Maka supaya temuan kita itu berguna bagi orang lain dan memberikan kebaruan, oleh karena itu kita tujukan skripsi kita itu nanti untuk diterbitkan di artikel jurnal. Nah, ini yang mau kita bahas. Oke. Kemudian berikutnya adalah, nah ini juga yang terakhir, yang keempat, itu adalah sesuatu yang sering saya dengar baik di mahasiswa S1 maupun di mahasiswa S2. Kalau di mahasiswa S3 agak berbeda. Kalau di mahasiswa S1 dengan S2 itu pasti yang ditanyakan adalah metodenya dulu. Jadi ketika mereka mau melakukan skripsi atau mau mengambil skripsi atau tesis gitu ya, yang didiskusikan pertama kali adalah you mau pakai apa? Aku mau pakai kualitatif aja. Oh enggak, aku pengen kuantitatif. Oh enggak, aku pengen R&D. Kayaknya PTK menarik ya. Jadi akhirnya mahasiswa lebih ribut dengan metodologi dibanding dengan tema penelitian yang mau mereka kerjakan. Ketika mereka udah ketemu metode, baru mereka cari masalah, dan masalahnya dicoba diselesaikan dengan metode itu. Kan nanti jadinya cocokologi gitu ya, dicocok-cocokinnya, padahal belum tentu cocok. Ada masalah yang seharusnya diselesaikan secara kuantitatif, tapi karena dia pengennya kualitatif, dibawa terus ke kualitatif. Ada masalah yang sebenarnya nggak cocok pakai kuantitatif karena dia nggak punya teori yang bagus untuk mengkuantifikasikan suatu variabel, dipaksa dia pakai kuantitatif padahal seharusnya kualitatif. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu nanti ya, metodologi gitu, pendekatan data, penelitiannya mau menggunakan model punyanya siapa, teori punyanya siapa, nanti dulu fokus pada masalah dulu. Ketika udah punya masalah, ketemulah nanti metode gitu. Jadi metode kan cuma cara, ya masalah sekarang kok bingung, kita nggak tahu mau kemana tapi udah bingung masalah caranya. Ibarat kata nih, kita mau pergi, kita bingung mau pakai Grab, mau pakai taksi, mau naik angkutan umum, tapi ketika ditanya mau kemana, nggak tahu mau kemana. Yang penting kita ribut dulu masalah mau pakai mode transportasi apa, tapi kita nggak tahu mau kemana. Itulah yang terjadi di kalangan mahasiswa, baik S1 maupun S2. Jadi mereka sibuk dengan metode. Karena apa? Karena mereka menganggap kuantitatif lebih sulit, kualitatif lebih rumit misalkan. Tapi itu nanti dulu. Tidak ada yang lebih sulit, tidak ada yang lebih rumit. Yang ada adalah kita nggak cocok pakai metodenya. Jadi ada mahasiswa yang berdebat dengan dosennya karena dari awal dia udah punya pikiran mau pakai metode A. Tapi ternyata masalah tersebut tidak cocok diselesaikan dengan metode A. Atau masalahnya nggak menjadi penting dikerjakan dengan metode itu.
orang nggak ada masalah apa-apa kok. Misalkan di sekolahnya nggak ada masalah dengan media, tapi tiba-tiba saya mau pakai R&D, saya mau buat media gitu. Orang masalahnya nggak ada masalah apa-apa dengan media, semuanya tercukupi kok. Kenapa tiba-tiba solusinya mau bikin media? Berarti pakai metodenya R&D. Karena apa? Karena dari awal dia udah tahu mau membuat sesuatu. Padahal sekali lagi, fokuslah pada metode, fokuslah pada masalah, bukan pada metode apa yang mau kita kerjakan. Dan itu yang sering terjadi. Nah, itu jadi jangan sampai nanti perbincangan kalian di antara teman-teman yang mau ngambil skripsi itu jangan nanya mau pakai metode apa. Nanti dulu metode, maka kamu bisa tanyakan metodenya ke dosen. Yang paling cocok apa? Yang penting kamu tahu masalahnya dan masalah itu menarik. Berarti kan di sini masalahnya harus selalu masalah yang menarik di sini. Menarik gitu ya. Kemudian menjadi tren dan itu sekarang menjadi perbincangan. Ya, terakhir sekarang lagi rame itu bukan hanya tentang RUU Sisdiknas, sekarang lagi rame tentang kurikulum merdeka gitu. Itu juga lagi rame gitu. Undang-undang RUU Sisdiknas lagi rame gitu. Nah, kenapa mahasiswa tidak mengambil peluang tentang itu? Nah, sekarang nih hari ini sedang berlangsung FGD tentang pendidikan inklusif di pendidikan tinggi. Ya, selama ini pendidikan inklusif masih fokuskan di madrasah ya, di pendidikan di madrasah sampai level SMA gitu ya. Nah, sekarang sudah akan dibentuk unit layanan disabilitas di setiap perguruan tinggi dan UIN Banten menjadi salah satu proyek pemerintah untuk diberikan bantuan dana menerapkan pendidikan inklusif di pendidikan tinggi. Itu menjadi isu yang sangat menarik buat kita gitu. Dan itu akan kita tangkap gitu. Kebetulan saya sedang melakukan penelitian dengan judulnya adalah pengembangan model pendidikan inklusif di pendidikan tinggi, dan itu sangat relate sekali dengan isu pemerintah saat ini dan menjadikan UIN Banten sebagai pilot project dari implementasi pendidikan inklusif di pendidikan tinggi. Jadi itu menjadi sangat menarik buat kita untuk ditempatkan. Nah, dari mana tahunya hal seperti itu? Ya ikutin webinar, ikutin diskusi. Jadi jangan berkungkung dengan main sana main sini, nanti urusan main lagi. Dia wajar ada main, tapi ketika ada webinar ikut dululah, setelah ikut webinar baru main gitu. Kan cuma 2 jam 3 jam tuh enggak lama. Untuk apa? Untuk mengupgrade informasi yang kita punya. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi ketika memilih tema skripsi, sekali lagi cari yang update, yang lagi tren diperbincangkan dan menjadi menarik buat dilakukan, sehingga nanti dosen pun akan ini menarik nih, mau kita kerjakan gitu ya. Dan yang paling penting adalah fokus pada masalah, bukan pada metode. Nah, ini contoh yang ini tahun 2021. Nah, tahun 2021 kita lagi rame tentang pandemi, ya kan? Tahun 2021 itu masih lagi tinggi-tingginya, bulan Juli terutama. Dan kebetulan waktu itu saya melakukan sebuah penelitian, kemudian dituliskan dalam bentuk artikel jurnal, judulnya adalah tentang manajemen pondok pesantren di masa pandemi COVID. Karena ternyata setiap pondok pesantren itu punya sikap yang berbeda-beda tentang penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi COVID. Itu beda-beda. Pesantren salafi, pesantren modern itu beda-beda. Di antara pesantren modern sendiri beda-beda untuk penyelenggaraan pendidikannya. Ya, pesantren salafi apalagi, kan nggak mungkin pesantren salafi misalkan belajar kitab tapi pakai daring, itu agak sulit. Ya, ini pasti akan menjadi polemik ya, perdebatan di para pengelola pondok pesantren. Nah, bagaimana isu tersebut diangkat dalam sebuah penelitian? Nah, maka saya mengambil tema tentang manajemen pendidikan di pondok pesantren pada masa pandemi COVID-19. Jadi menjadi menarik. Ini tulisan ini sempat akan diterbitkan di Jogja, cuman karena dia minta biaya cukup tinggi sekitar 1 juta, akhirnya saya bilang, mohon maaf, saya nyari yang gratisan aja, dan saya ketemu dengan Tarbawi. Sebenarnya Tarbawi ini juga berbayar ya, sama. Jadi kalau mau sampai diterbitkan itu berbayar, tapi kalau cuma dipublish aja, disubmit aja itu nggak bayar. Tapi kalau untuk sampai kita pengen dipublish itu perlu mengeluarkan biaya, gitu ya. Jadi ini salah satu tema penelitian yang tahun 2019 sangat 2021 sangat in. Dan ini memang penelitiannya nggak terlalu lama. Tapi kalau misalkan kamu mau ngambil sekarang, misalkan masih pakai tema 2019 tentang COVID atau pembelajaran daring, sudah tidak menarik lagi gitu ya. Kita cari yang lebih menarik lagi. Oke. Nah, kemudian kualitas penelitian yang baik itu bahwa penelitian itu yang menarik itu bahwa penelitian itu kita harus menekankan pada 3 aspek. Yang pertama adalah menarik, 2 aspek. Yang pertama penting, yang kedua adalah menarik, yang ketiga adalah baru. Jadi
penelitian itu penting nggak dilakukan? Kalau penting ya kita lakukan, kalau enggak ya jangan dilakukan. Penting ini sekali lagi, penting dan menarik ini sangat sangat objektif. Artinya apa? Artinya semua orang menganggap penting dan menganggap menarik. Jadi menarik itu bukan semata-mata atas penilaian si peneliti. Maka tidak boleh menyebutkan peneliti tertarik gitu ya. Jadi jangan peneliti tertarik, tetapi sebutkanlah bahwa hal itu penting sehingga orang lain merasa itu sangat menarik untuk dilakukan. Kemudian yang kedua adalah penelitian yang baik itu selain penting, menarik, dan ada nilai kebaruan, nanti saya bahas di belakang. Yang kedua adalah dari sisi metodologinya harus menggunakan metodologi yang valid. Ya, saat ini metodologinya kalau bisa itu digunakan metodologi yang di level internasional. Sebagai contoh adalah saat ini sedang berkembang dan banyak digunakan adalah systematic review. Itu banyak banget sedang digunakan gitu ya. Di sistem kemarin tahun 2012-an itu rame tentang SEM, structured equational model. Jadi tentang model persamaan struktur. Kemudian di sekarang itu ada systematic review baik meta analisis ataupun metasintesis. Ya, itu menjadi ramai sekarang gitu ya. Sebelumnya nggak terlalu, tapi sekarang lagi ramai digunakan karena mungkin masa pandemi itu ya. Jadi selain penelitiannya agak sulit dilakukan di lapangan, nah systematic review ini menjadi cukup kuat juga karena secara metodologi ini sangat ilmiah. Ada systematic review, ada satu lagi adalah non systematic review, dan yang biasa dilakukan oleh kita adalah non systematic review. Padahal yang paling itu adalah sekarang adalah systematic review. Kemudian rancangan percobaan yang benar dan mengikuti jumlah ulangan yang cukup ini bagi penelitian yang sifatnya eksperimental. Kemudian yang keempat, datanya mencukupi standar publikasi internasional baik kualitas maupun kuantitas. Jadi kalau mau dipublikasikan ke internasional itu memang mereka membutuhkan data yang tidak sedikit ya. Kemudian kalau misalkan pengen melibatkan di systematic review, misalkan mereka membutuhkan artikel yang sangat banyak, yang jumlahnya bisa jadi di atas 50 artikel yang harus dilibatkan di dalam analisis. Bagaimana kalau nggak ada gitu kan, maka agak sulit bagi kita untuk menembus ke internasional kalau tema-temanya sedikit yang membicarakan. Kalau tadi adalah kualitas penelitian, sekarang adalah kualitas tulisan yang baik. Kalau kualitas tulisan yang baik bagi editor dan reviewer itu kualitas yang mencerminkan kualitas sains atau keilmiahan yang ada di dalamnya. Kemudian perhatikan, jangan lupa ya, author guideline-nya itu yang kita sebut dengan namanya template itu harus diperhatikan banget. Jadi jangan sampai nanti menggunakan template yang berbeda untuk jurnal yang berbeda gitu, padahal harus disesuaikan dengan template dari jurnalnya. Yang ketiga, penggunaan bahasa Inggris yang baik. Kalau bisa ya, pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak ada masalah, kita punya Google Translate. Kemudian diperbaiki dengan menggunakan contohnya adalah Grammarly, yaitu contoh yang cukup baik untuk kita berlatih menulis artikel dalam bahasa Inggris. Dan ketika kita sudah diterjemahkan itu jangan lupa dibaca lagi ya, karena kadang konteksnya itu nggak sesuai dengan kalau sudah kita translate. Kita harus sesuaikan konteksnya, dibaca lagi, diatur lagi, diparafrase lagi ya. Yang keempat adalah hindari plagiarisme. Jadi biasanya plagiarisme itu kita berkutat dengan beberapa artikel jurnal aja. Bisa jadi misalkan kita hanya punya 2 sumber artikel jurnal, kemudian dari 2 itu kita copy paste secara bergantian. Dari A, dari B, ganti lagi, dari A, dari B, ganti lagi terus gitu ya. Nah pada akhirnya terkumulasilah kemiripan itu pada 2 dokumen ini. Nah nanti persentasenya sangat tinggi. Nah sebisa mungkin kita menggunakan referensi yang sangat banyak sehingga nanti kita tidak dianggap memplagiasi. Plagiasi itu berarti kita mencatut gitu ya, walaupun sudah dituliskan referensinya, apakah tetap plagiasi? Ya tetap plagiasi selagi kita menuliskan sama persis dengan yang ada di dalam artikel tersebut, baik kata, paragraf ataupun kalimat ya gitu. Jadi sebisa mungkin kita melakukan tindakan hal-hal supaya plagiasinya itu berkurang. Apa yang dilakukan nanti kita lihat ya. Jadi bagaimana kita menghindarkan plagiasi. Nah, ada satu kalimat, practice makes perfect. Jadi berlatihlah. Jangan berharap skripsi kamu sangat bagus nanti kalau pada semester 6, semester 7 nggak pernah berlatih untuk menulis dengan baik, tidak pernah berusaha untuk menghindari copy paste. Jadi semakin ke semester 6, semakin ke semester 7, semakin sering kita berbudaya copy paste,
apalagi tinggal download, tinggal ganti nama. Nah, itu tidak akan menjadikan kamu perfect di penulisan skripsi. Sebisa mungkin mulai dari sekarang berlatih, belajar untuk menuliskan ulang apa yang sudah pernah dituliskan oleh orang lain dengan bahasa kita sendiri. Jadi itu membuat kita nanti ketika membuat skripsi itu menjadi cukup mahir ya. Ya jangan harap mahir menulis skripsi kalau sekarang tidak dilatih ya. Practice makes perfect. Jadi nggak mungkin ada orang yang bisa sempurna, bisa bagus tanpa pernah ada ikut latihan. Bagaimana caranya? Ya nulis lagi. Ketika dikasih tugas sama dosen disuruh bikin makalah, jangan biasakan copy paste, jangan biasakan sistem kebut semalam. Nggak akan bagus hasilnya. Nanti ketika bikin skripsi yang terjadi pola kita seperti itu. Mau nyari dasar teori yang kita pikirkan adalah copy paste. Karena apa? Karena ketika bikin makalah yang kita lakukan itu. Nah, itu bukan praktek yang baik. Ya praktek yang baik adalah kalau coba kita lakukan, nggak apa-apa sih, nggak masalah copy paste di awal, tapi setelah itu kan kita otak-atik, kita perbaiki, kita tambahkan gitu ya. Jadi jangan sama persis dengan yang ada di artikel atau di jurnalnya atau di blog bahkan gitu. Kemudian selalu menggunakan preferensian seperti Mendeley atau Zotero, karena itu nanti akan menjadi kebiasaan kita juga gitu ya untuk menuliskan preferensi. Ada satu kalimat referensi siapa, kalimat referensi siapa. Jadi jangan sampai kita berargumentasi tapi nggak ada referensi. Yang kedua, banyak baca jurnal internasional. Ini melelahkan ya. Satu jurnal itu bisa seharian kita baru paham apa isi dari jurnal. Tapi artikel jurnal internasional itu nggak panjang, paling cuma 6 halaman sampai 10 halaman. Nah, tapi yang jadi masalah adalah untuk memahami satu paragraf aja kadang butuh waktu berhari-hari. Tapi nggak ada masalah, karena semakin kita berlatih, semakin kita sering membaca, itu semakin paham juga kita apa isi dari suatu tulisan seseorang. Nah, dengan kita membuat makalah misalkan, ya disitulah kita melakukan latihan terus-menerus untuk menulis. Jadi jangan pernah lelah untuk selalu berlatih. Ini akan menjamin ketika kamu membuat skripsi bisa lebih cepat daripada teman-teman yang lain ya. Karena apa? Karena kita sudah latihan. Ingat ya, practice makes perfect. Jadi nggak ada mungkin orang yang bisa sekaligus tanpa pernah ada latihan. Ya, latihan. Nah, sekarang yang kedua bagiannya, setelah kita misalkan udah bikin skripsinya, udah jadi bab 1 sampai bab 5. Kita review sedikit. Bab 1 itu isinya adalah pendahuluan. Judul babnya adalah pendahuluan. Bab 2 isinya adalah, kita menyebutnya pakai nama istilahnya adalah landasan teori. Jangan pakai kajian pustaka atau landasan pustaka ya, kita pakai teori, jangan pakai kata-kata pustaka. Karena kalau pakai pustaka itu jadi metodologi penelitian yang berbeda. Namanya SLR, Systematic Literature Review. Jadi jangan pakai pustaka, pakainya teori. Kemudian yang ketiga adalah metodologi penelitian. Yang keempat adalah, bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Bab yang kelima adalah simpulan. Nah, yang sering dipakai berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, jadi dari ke-5 bab plus daftar pustaka ini, kira-kira mana yang kita masukkan ke dalam manuskrip? Apakah semuanya? Ini kan lumayan ya, skripsi itu minimal 60 halaman. Sementara artikel itu cuma berapa? Maksimal itu 25 halaman. Ini maksimal 25 halaman, 4. Ya, dari 60 halaman kita peras menjadi 25 halaman itu bagaimana caranya? 25 halaman ini udah termasuk daftar pustaka. Jadi semuanya itu pokoknya satu manuskrip itu maksimal 25 halaman. Coba dari 60 halaman kita ubah jadi 25 halaman. Berarti perlu langkah-langkah yang praktis ya untuk mengubah bagaimana dari skripsi menjadi manuskrip jurnal. Jadi artikel jurnal. Oke. Kita mulai. Yang pertama adalah tentukan jurnal sasarannya dulu. Tentukan jurnal sasarannya. Nah, ini kita perlu pertanyakan, artikel ini disiapkan untuk jurnal apa? Sebisa mungkin artikel jurnal ini diterbitkan di jurnal internasional. Tapi memang kalau internasional itu berat ya, karena bayarnya itu pakai dolar dan harganya lumayan ya, di atas 1 jutaan. Nah, kalau enggak ya cari aja, kalau enggak di DOAS, enggak di Skimago, coba cari di Sinta.Kemdikbud kalau nggak salah nama, kalau belum ganti ya, Kemendikbud
.go.id. Kita coba buka ya. Kita coba buka di mana ini. Oke. Nah, sekarang kita coba buka Sinta Kemendikbud. Kita coba ya, searching. Ini dapat sinta.kemendikbud.go.id. Kemudian kita masuk ke source, kemudian kita pilih jurnal. Nah, di sini cari misalkan pendidikan dasar. Ya, kita searching, maka akan ditampilkan jurnal-jurnal yang memiliki concern ke pendidikan dasar. Nah, ini nanti kalau kamu searching ke bawah, ini akan muncul jurnal ibtidai. Nah, di sini ada tulisan S2, ini ada S3. Nah, ini artinya adalah dia peringkat Sintanya. Ini adalah peringkat Sinta. S2 itu artinya adalah Sinta 2. Peringkat Sinta paling tinggi adalah Sinta 1. Nah, di sini peringkat paling tingginya untuk pendidikan dasar itu ada 2, yaitu Premier Education punyanya PGRI Madiun dan Al-Bidayah ini punyanya PGMI UIN Jogja. Untuk yang Sinta 3 di bawahnya itu ada Auladuna, kemudian ada Elementary, Jurnal Inovasi, ini yang punya teman-teman kita. Kemudian yang ini mulai masuk Sinta 4, jadi Sinta 3 itu cuma ada beberapa. Sinta 4 PGMI itu punya ini juga, nih Sinta 4 Primary, ini punya PGMI, ini masuknya Sinta 4, Jurnal Keilmuan dan Kependidikan Dasar. Kemudian ada Edu Basic Jurnal, dia juga sama Sinta 4, ini banyak mahasiswa kita yang masukin ke. Kemudian ya setelah ini kira-kira ya yang kita lakukan ya, misalkan ini kita dapat misalkan Auladuna nih. Nah, nanti setelah itu kita langkah berikutnya adalah kita mencari template-nya, tapi itu nggak kita bahas di sini. Jadi ini salah satu contoh dengan Sinta 3. Nah, kalau mau masuk ke web jurnalnya, di sini ada website-nya nih, kita klik ya website-nya. Nah, ini masuklah ke website Auladuna. Ini adalah penampakan dari halaman jurnal Auladuna. Untuk jurnal yang lain ya tinggal mengikuti cara yang sama seperti tadi ya. Nah, itu kalau misalkan sudah berperingkat. Kalau misalkan belum berperingkat bagaimana? Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Misalkan belum berperingkat. Kalau belum berperingkat nggak ada di Sinta ya. Jadi yang ada di Sinta itu hanya yang sudah berperingkat. Jadi dari S1 sampai dengan S6. Paling tinggi S1, paling rendah S6. Sinta 6, Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi Sinta 1 itu udah internasional skalanya, masuknya ke Scopus, tapi Q-nya Q yang nggak terlalu tinggi, kayaknya Q rendah. Nah, jadi ini untuk Sinta.Kemendikbud itu sekali lagi untuk yang sudah terakreditasi. Kalau yang belum terakreditasi itu tidak ada di Sinta, kamu searching aja di Google seperti biasa. Kalau untuk DOA dan Skimago ini yang Scopus ya. Jadi kalau mau masukin ke Scopus begini, cuman kalau level ke Scopus kayaknya masih cukup jauh. Kemudian yang kedua, untuk membuat artikel jurnal, ini setelah dapat ya, tadi kita mau membuat artikel jurnal pakai komposisi namanya IMRAD dan CAR. IMRAD itu singkatan dari yang pertama, I-nya itu adalah introduction. Jadi kita mulai dengan pendahuluan, kemudian M-nya itu adalah methods, kemudian yang ketiga R-nya itu adalah result and analysis, hasil dan pembahasan, kemudian D-nya itu discussion, kemudian berikutnya CAR-nya, C-nya adalah simpulan, conclusion, kemudian E-nya adalah acknowledgement atau ucapan terima kasih, dan R-nya adalah reference atau referensi atau daftar pustaka. Seperti yang kalian lihat, kalau kita bercermin dari bab 1 sampai dengan bab 5 yang ada di sini, maka yang kita gunakan itu adalah bab 1, bab 3, bab 4, dan bab 5 sama daftar pustaka. Jadi bab 2 itu jarang digunakan. Ya, tapi apakah nanti kalau misalkan kita butuh teori nggak dipakai, tetap dipakai, tapi masuknya ntar ke sini, ke pendahuluan. Jadi kalau misalkan kita ada teori yang digunakan, yang ternyata disimpan di bab 2, kita masukkan di sini ada plus teori dari bab 2. Tapi tidak semua, hanya teori yang dipakai aja, yang inti aja, yang memang mendasari kerangka berpikir kita, itu baru kita gunakan teori dari bab 2. Jadi misalkan di bab 1-nya enggak. Atau dari awal dengan penulisan bab 1. Jadi ini ya komposisinya ada IMRAD dan CAR gitu ya. Jadi introduction, method, result analysis, kemudian discussion, dan conclusion, acknowledgement, sama terakhir adalah reference. Ini struktur secara umum ya artikel jurnal tuh ini.
Jadi untuk yang struktur umum dari suatu artikel itu kita bagi jadi 3. Yang pertama itu bagian metadata, kemudian yang kedua adalah isi dari artikelnya, yang ketiga adalah bagian dari penutupnya. Untuk yang bagian yang di atas, ini kepentingannya untuk metadata. Metadata itu membantu orang mempermudah mencari artikel kita. Karena kan dari sekian banyak itu kan orang pasti akan mencari, dan ketika pencariannya itu spesifik, maka artikel kita itu akan lebih mudah untuk dicari ketika kita bisa menuliskan judul yang sesuai dengan isi artikel, kemudian abstraknya yang menarik, yang membuat orang menjadi tertarik untuk membaca. Kemudian yang ketiga adalah keywords atau kata kuncinya itu yang menggambarkan isi keseluruhan dari artikelnya. Ya, keywords ini penting ya, karena ini kata-kata kunci yang biasanya kita pikirkan bukan tentang isi artikelnya, kita pikirkan gini, ketika orang mau mengetik tentang ketika orang pengen mencari artikel kita, isi artikel kita atau artikel kita, kira-kira orang akan mengetikkan kata kunci apa ya di kolom pencarian. Nah, itu yang kita pikirkan ketika kita membuat keywords. Kemudian yang terakhir tadi seperti yang saya sebutkan ada supplementary data. Di supplementary data ini kita boleh sebut aja lampiran, tetapi lampiran ini tidak diupload sekaligus dengan artikel jurnal. Jadi dia ada 2 file terpisah dan kolomnya juga terpisah. Biasanya kita mengupload jurnalnya dulu, kemudian biasanya setelah itu ditanya mau ada supplementary file nggak gitu ya, yang mau diupload. Nah, ini biasanya supplementary file ini sangat berguna bagi reviewer untuk menjustifikasi hasil penelitian. Jadi kalau nggak ada supplementary file, biasanya reviewer nggak bisa melihat bagaimana si penelitian ini dilakukan gitu ya. Jadi ada istilahnya kita sebut aja lampiran. Makanya di uploadnya juga terpisah ya. Jadi pertama artikelnya, jurnalnya dulu, baru kemudian lampirannya, supplementary datanya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita mau menuliskan, tentukan namanya state of the art, kita sebutnya SOA. Pertama, tunjukkan dulu apa yang sudah dilakukan oleh tulisan lain dalam yang bidang serumpun. Jadi ini penting banget, orang yang sudah melakukan penelitian yang dengan tema yang sama itu pasti udah banyak. Oleh karena itu kita perlu mereview kira-kira apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain terkait dengan tema penelitian yang sedang kita kerjakan. Yang kedua adalah termasuk apa, kemana, dan di mana yang sudah dilakukan dalam topik ini. Jadi apakah kita menggunakan, apakah kita melanjutkan, apakah kita menolak, apakah kita membandingkan dari hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sama orang-orang yang sebelum kita. Jadi jangan menganggap bahwa penelitian kita itu adalah penelitian kita yang paling baru, penelitian kita itu adalah penelitian kita sendiri, padahal sekali lagi orang lain di luar sana sudah banyak mengerjakan penelitian kita. Kemudian yang paling penting untuk menemukan state of the art-nya adalah apa perbedaan dengan semua kajian terdahulu dengan yang dilakukan sekarang. Apa yang membedakan antara penelitian yang sudah kita lakukan dengan yang dilakukan sama orang lain. Apa yang berbeda? Itu perlu dinyatakan. Misalkan di sini sudah melakukan penelitian A sudah melakukan tentang ini, tetapi dia belum melakukan ini. Nah, maka di penelitian ini akan melakukan yang itu. Jadi ada perbedaan dengan penelitian sebelum. Kemudian kita cek dulu temuan, apakah ada novelty atau kebaruannya. Nah, ini sampaikan dalam hasil nanti ya, di bab 5 itu disebutkan hasilnya apa, itulah novelty kita. Nyatakan keterbatasan, pasti ada loh keterbatasannya, waktu misalkan, sampel, kemudian tenaga dan seterusnya. Rekomendasikan penelitian lanjutan misalkan dengan memperluas skopnya dan seterusnya, ada rekomendasi. Bisa disebutkan ya, jadi kita fair dalam penelitian itu disebutkan di sini ada kata-kata keterbatasan penelitian. Jadi harus disebutkan juga nih keterbatasan penelitian. Ini di bagian akhir ya. Kemudian lakukan diskusi apa temuan utamanya. Ini berkaitan dengan tujuan penelitian. Bandingkan dengan temuan-temuan lain. Jadi ini yang saya sebutkan, yang tadi ini kita sebut dengan bahas. Ini bab 4 skripsi juga sama. Jadi hasil udah dapat, apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah apa yang temuan utama kita. Kemudian kita bandingkan dengan temuan atau hasil penelitian dari penulis lain. Kalau sama, bagian yang mana yang sama? Kalau berbeda, apa bedanya dan kenapa berbeda? Nah, inilah yang kita masukkan di dalam pembahasan ini. Jadi ngebahas bukan lagi nuliskan ulang. Kalau nuliskan ulang namanya hasil penelitian kita begini. Nah, kita bahas dong hasil kita. Ya, jadilah kira-kira yang dimasukkan di dalam pembahasan kira-kira seperti ini. Apa sih temuan kita? Fakta apa yang bisa kita konfirmasi berdasarkan data yang kita punya? Setelah itu kita coba bandingkan dengan teori yang kita tuliskan di bab 2. Punyanya teori siapa yang relevan dengan temuan kita? Apakah sejalan?
apakah bertolak belakang. Nah, yang menarik adalah kalau bertolak belakang, kenapa hasil kita bertolak belakang dengan hasil-hasil teori utama kita. Padahal kita pakai teori yang pertama ini kan di bab 2 itu kan, di bab 2 itu menuliskan kita mau pakai teori A itu punyanya siapa, harus jelas. Ya, ketika kita pakai teori punyanya A, ternyata bertolak belakang dengan hasil penelitian kita. Nah, itu kan jadi sangat menarik. Kita ngambil satu teori dan kita menggunakan teori ini sampai jalan ke seterusnya di bab 3, di bab 3-nya menggunakan metode, menggunakan instrumen, kita menggunakan teori punyanya Fulan tadi, ternyata hasilnya bertolak belakang dengan hasil penelitian punyanya Fulan. Kan itu jauh lebih menarik. Kalau sama, sebelah mana bagian yang samanya? Nah, kalau sama itu didukung oleh siapa? Didukung penelitian yang mana aja? Gitu. Jadi itu kita fair gitu. Jadi kalau kita dapatkan hasil ya kita coba tanya dulu hasil itu sejalan dengan punyanya siapa. Kalau nggak sama, kenapa bisa nggak sama gitu? Kalau sama di sebelah mana bagian samanya? Sesama-samanya pasti ada yang membedakan. Nah, itu yang kita lakukan pembahasan. Di bagian akhir ketika mau kita ubah jadi artikel jurnal itu jangan lupa tambahin referensi. Nah, sebisa mungkin referensi kita semuanya online sebisa mungkin. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Minimal 80% dari referensi kita itu ada jurnal. Ini minimal 30 ya. Minimal 30 referensi. Dari ke-30 referensi ini, minimal 80% jurnal, berarti 24 ya, minimal 24. Maksimal 20% buku, berarti maksimal 16 judul buku, maksimal. Minimal 24 judul artikel, minimal 16 buku. Jadi maksimal 16 buku, minimal 24 jurnal. Tapi kalau misalkan referensi kita mau tambahin lagi, berarti ini maksimalnya bisa nambah lagi dong, gitu. Dan seterusnya. Nah, paling lama 10 tahun terakhir. Jadi jangan pakai kalau sekarang 2022, ya berarti kita cuma bisa pakai referensi dari 2012. Jangan yang kurang dari itu, apalagi kalau kita pakai referensi tahun 1998, jangan ya, atau 1975. Itu terlalu jadul. Siapa tahu teori-teori itu sudah berubah, ya sudah ada revisi. Misalkan belum aja itu tahun 19 berapa ya, 80 atau 70-an itu kan sudah direvisi di tahun 2000-an. Jadi kita gunakan teori belum yang baru. Gitu. Kemudian mengutip artikel yang terbitkan di jurnal yang dituju. Jadi jangan lupa ya, ini adalah salah satu etik. Misalkan kalau kita mau menerbitkan artikel kita di Aula Duna, maka kita harus mengambil salah satu referensi kita itu dari artikel jurnal yang diterbitkan di Aula Duna. Jadi jangan nggak ada sama sekali, itu etik ya. Jadi kita mau numpang ke seseorang ya kita istilahnya minta izin dulu ke orang yang ada di situ. Itu etik ya. Jadi jangan lupa kalau mau menerbitkan di Aula Duna contohnya atau di primary misalkan, itu harus menggunakan salah satu minimal ya sumber referensi yang ada di primary sendiri. Kenapa? Itu akan membuat kita menjadi lebih menghargai yang mau kita tuju. Itu etik aja sih. Nggak ada aturan akademik yang seperti itu, nggak ada, tapi itu hanya etik aja. Dan editor akan sangat senang ketika ada penulis yang mengutip tulisan dari jurnal. Jadi editor jurnal itu akan sangat senang. Ya, ini contoh referensi-referensi ya. Nah, ini yang penting saya sebutkan, please buka di Perpusnas itu alamatnya. Ini untuk kita mencari resource. Ini alamatnya di sini, e-resource.perpusnas.go.id. Ya, ini bisa kamu searching dibuka aja e-resources.perpusnas.go.id. Ada S-nya di belakang. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke sini, kita masuk dulu ke lamannya adalah keanggotaan. keanggotaan.perpusnas.go.id. Perpusnas, kalau nggak salah Perpusnas alamatnya bukan PNNRI yang terbaru. Ini keanggotaan.perpusnas ini ya. Nah, kita cukup menggunakan KTP aja kalau mau daftar. Nah, nanti ketika udah masuk, ada halaman pencarian. Contohnya saya tampilkan, saya sudah punya keanggotaannya di resource.perpusnas.go.id. Nah, ini saya searching aja di kolom pencarian, kemudian kalau mau pakai advanced search itu dicari seperti ini, pakai ada note dan seterusnya. Kemudian kita batasi tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan 2022 karena kita pengennya 10 tahun terakhir. Kemudian kita cari yang ada full text-nya karena kita pengen tahu dalamnya seperti apa. Karena kalau cuma abstrak doang kan data itu nggak ada, sementara kita butuh data. Kemudian source type-nya kita ganti misalkan ke academic journals.
yang tadinya 13.000, ketika kita cuma pilih academic journal cuma hanya jadi 10.000 aja gitu ya. Dan ini kayaknya udah masuk ya 10.000 nih kan. 10.000 nih lumayan banyak. Ini harus kita seleksi lagi. Misalkan saya nggak mau ngomongin tentang evaluasi, maka kita buang yang kata-kata evaluasi. Ini gratis loh. Dan kalau misalkan kita ada link untuk ke PDF-nya, itu bisa kita buka PDF-nya. Dan kalau ini karena kita batasi hanya di full text aja, ini sudah dipastikan semuanya ada file PDF-nya. Karena kalau misalkan nggak ada PDF-nya, ntar berbayar. Dan ini kalau kita ngedownloadnya lewat webnya Perpusnas, itu karena misalkan Perpusnasnya gratis, sebagai contoh di Science Direct, itu banyak banget artikel-artikel yang saya pakai biasanya dari Science Direct, tapi ternyata berbayar. Nah, kalau kita download dari resource Perpusnas ini, karena Perpusnas sudah berlangganan ke Science Direct, maka kita bisa download dari Perpusnas gitu. Jadi kita download nggak bayar. Dan ini untuk keanggotaannya free ya. Jadi silakan kalian mendaftar dulu ya, karena ini banyak banget kegunaannya untuk sebagai bahan kita referensi. Kemudian ini Science Direct ya, ada yang open access. Kalau mau kebuka Science Direct, cari yang open access. Open access itu artinya yang free ya. Ini yang free nih. Jurnal-jurnal yang di bawah ini yang free. Kita cari misalkan pengen yang open access tapi pengen yang pendidikan, nanti tinggal di searching aja di bagian sini, Social Science and Humanity, misalkan cari pendidikan, cari pendidikan dasar. Nah, mana yang free? Nanti kalau free itu berarti kita bisa download secara gratis. Nah, jangan lupa gunakan manajemen referensi, bisa pakai Zotero, bisa pakai Mendeley, atau pakai EndNote. Dan ikuti gaya preferensi sesuai dengan template. Ada yang pakai IPPA, ada yang pakai Human Style, ada yang pakai macam-macam lah. Tapi sekali lagi ikuti teknik preferensinya sesuai dengan template. Beda-beda ya, jangan lupa diikuti dilihat. Hindari plagiat. Nah, ini plagiat itu setiap ide yang bukan berasal dari penulis harus merujuk pada penulis yang memiliki ide tersebut. Ide, perhatikan dikatakannya ide, bukan kalimat. Kita nggak bilang itu kalimat, kita bilangnya adalah ide. Ide artinya apa? Ya, ide tersebut punya orang lain, pemikiran orang lain. Oleh karena itu, walaupun orang lain sudah kita menuliskan referensinya, tapi karena itu ide, maka kita mereferensi ide itu dari orang lain. Termasuk self citation. Artinya apa? Self citation itu kita punya suatu teori yang sudah kita publikasi, kita tuliskan ulang, maka kita tuliskan referensi kita itu. Kecuali istilah yang sudah umum, ya itu nggak perlu kita. Misalkan Jakarta adalah ibu kota Indonesia, itu nggak perlu disebutkan referensinya siapa, nggak perlu, karena itu sudah menjadi istilah umum. Kemudian yang ketiga, perlu merujuk pada sumber yang pertama, bukannya sekunder. Kalau ada, kalau nggak ada, mau nggak mau kita pakai sumber sekunder ya. Kemudian gunakan paraphrase. Caranya paraphrase adalah baca, pahami, tulis ulang. Ingat ya, baca, pahami, tulis ulang. Baca, pahami, tulis ulang. Itu adalah salah satu teknik paraphrase. Gimana caranya? Tutup buku, mulai nulis. Jadi jangan membuka buku ketika ngetik, karena itu akan tergoda untuk mengcopy paste. Ya, jadi tutup kemudian ketik. Ya, itu cara kita melakukan menghindari plagiat. Nah, bagaimana cara menulis manuskrip? Yang pertama, kita mulai dari judul. Sebisa mungkin judul pada artikel berbeda dengan judul skripsi. Perhatikan, berbeda dengan judul skripsi, tidak boleh sama persis. Judul berbahasa Inggris menggunakan kata yang harus sesuai dengan konteks dan ilmiah. Sebagai contoh seperti ini, ada judul skripsi upaya peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan teknik peringkasan teks. Di sini kata kuncinya adalah kemampuan membaca pemahaman, sama satu lagi adalah teknik peringkasan teks. Ini kata kuncinya. Nah, kata kunci ini nggak boleh hilang dari judul. Maka di judul kita ganti. Nah, di sini kebetulan pakainya judulnya bahasa Inggris, The Utilization of Text Summary Techniques. Jadi di sini ada teks peringkasan, ada teknik peringkasan teks to improve students learning comprehension skill. Di sini ada reading comprehension skill. Jadi tetap kata kuncinya ada, walaupun kita ubah judulnya. Perhatikan judul ini completely different, sama sekali berbeda. Judulnya kudu beda, tapi isinya sama. Tapi judul kudu beda. Itu untuk sebagai etik dalam publikasi. Kemudian berikutnya adalah abstrak dan kata kunci. Jadi abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan simpulan. Perhatikan, ringkas dan faktual, artinya tidak boleh ada keraguan di dalam abstrak. Ada tujuannya, ada metodenya, ada hasil dan ada simpulan. Ditulis hanya cukup satu paragraf, namanya juga abstrak bukan ringkasan. Kalau ringkasan lebih dari satu paragraf. Panjang abstrak antara 150 sampai 200 kata. Sekali lagi ini tergantung dari template, ada yang sampai 250 kata.
Dari mana kita bisa tahu dia ada berapa kata? Kalau di Word gampang, tinggal di blok, nanti di pojok kiri bawah ada tulisan berapa katanya. Jadi tinggal dilihat aja di situ ya. Hindari perujukan yang menggunakan singkatan yang tidak umum. Jadi kalau misalkan singkatan jangan disingkat. Perujukan sebisa mungkin nggak ada. Jadi nggak ada referensi di dalam abstrak ya. Kata kunci maksimal 6 kata. Ini contoh abstrak dan kata kunci. Oke, jadi ada tujuan. The aims of this study aims to improve students' learning comprehension skills by using the text visualization technique in 5th grade of SDN Kasunyatan. Nah, ini ada metodologinya, 40 students, ini tujuannya, di metodologinya, the data was collected using learning observation, loading comprehension test, ini berarti pengumpulan data, kualitatif, ini pendekatannya. The action in this study was made using summarization technique with 4 syntaxes. Jadi ini adalah tindakan, kalau pakai PTK jelasin tindakannya apa di actionnya. This research shows that, nah ini hasil penelitiannya, ada simpulannya, ada hasilnya, kemudian ada simpulannya. It was indicate by an increase in indicator of reading comprehension skills. Jadi ini ada simpulannya, ada simpulannya, ada hasil dan ada simpulannya. Ini kata kuncinya kira-kira seperti ini. Kemudian pendahuluan, hindari sub-bab dalam pendahuluan dan diambil dari bab 1 sehingga memuat latar belakang, rumusan dan tujuan penelitian tanpa sistematika, tanpa manfaat. Jadi kita hanya menuliskan seperti itu. Kemudian mengambil dari bab 2 untuk landasan teori, sedikit aja, singkat. Kemudian rujukan menggunakan body note rata-rata. Landasan teori tampilkan dalam kalimat lengkap, ringkas, serta benar-benar relevan dengan tujuan tulisan artikel. Gunakan model piramida terbalik. Saya selalu bilang kalau di bab 1 itu di pendahuluan, di latar belakang, LBM, di latar belakang masalah, gunakan model piramida terbalik. Jadi gini, piramida terbalik, piramida segitiga tapi dibalik. Nah ini kita sebut namanya model piramida terbalik. Ada paragraf, ada paragraf, ada paragraf, ada paragraf. Jadi terserah mau berapa paragraf gitu ya. Nah, tapi modelnya piramida terbalik, bukan berarti paragrafnya dibuat kayak segitiga, bukan. Maksudnya pembahasannya. Pembahasannya mulai dari umum, sedikit umum, spesifik, lebih spesifik, sangat spesifik. Tujuannya adalah apa? Di dalam pendahuluan itu kan cuma 10 sampai dengan 15% aja. Artinya kalau dari 10 halaman maka pendahuluan itu cuma 1 halaman aja. Ya paling banyak 1,5 halaman. Kalau kita punya manuskripnya 10 halaman, maka 10%-nya paling cuma 1 sampai 1,5 halaman aja. Berarti kan nggak mungkin dong semua paragraf ini kita masukkan ke dalam, semua paragraf dari bab 1 kita masukkan ke dalam pendahuluan, kan nggak mungkin. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kalau kita udah pakai metode ini, model pembahasan secara piramida terbalik, maka yang terjadi yang dilakukan cukup kita potong aja. Misalkan kita potong paragraf yang pertama, maka tersisa paragraf terakhir ini. Nah kita baca, ini pasti nyambung antara paragraf 1, 2, 3 ini pasti nyambung karena kita pakai model piramida terbalik. Ya, nanti dilihat udah halamannya berkurang nggak. Kalau halamannya masih ada, potong lagi. Kalau masih kebanyakan, potong lagi. Kita ngambil 2 paragraf yang terakhir di sini. Ini kalau dibaca pasti masih nyambung. Begitu juga kalau misalkan kita ngambil cuma beberapa paragraf terakhir aja, pasti masih nyambung. Kenapa? Karena kita pakai model piramida terbalik. Kalau kita pakai nggak pakai model piramida terbalik, maka ketika dipotong, ini ada yang nggak kebahas. Oh, ada di sana, nggak kebawa gitu ya. Oh, ada di sana, nggak kebawa gitu. Tapi kalau kita pakai model piramida terbalik, maka ketika kita potong yang atas, yang ini masih tetap bisa berdiri sendiri. Ketika potong ini masih bisa dibaca lagi. Ketika potong ini masih bisa. Jadi semakin kita ngambil bagian intinya itu ada di bagian bawah, ngumpul di sini semua. You mau ngapain, masalahnya apa, latar belakangnya apa, ada di sini. Sehingga cukup dengan 2 sampai dengan 3 paragraf aja itu bisa menggambarkan dari latar belakang. Itu pentingnya kita menuliskan bab 1 dengan model piramida terbalik. Sekali lagi bukan berarti tulisannya berbentuk segitiga, bukan. Tulisannya biasa tapi pembahasannya dari yang umum ke yang khusus, spesifik, sangat spesifik, menuju ke spesifik. Ya ini contoh dari pendahuluan preliminary. Nah di bawah baru tuh ya kan based on, jadi menyampaikan apa tujuan kita mau ngapain. Based on problem is above, teachers need to improve students reading ability by using text summary techniques in 5th grade of SDN Kasunyatan Serang. Jadi di sini juga melakukan kajian-kajian teori yang sudah dilakukan sama orang lain. Ya ini Ana Hasana, kemudian punyanya siapa lagi di atas yang ada Nise Wangkungkana dan seterusnya. Jadi ini ada
penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sama orang lain juga gitu ya, untuk menjustifikasi bahwa apa yang kita lakukan itu bukan yang pertama kali. Metode penelitian jika ada, karena saya ada tulisan yang nggak ada metode penelitiannya. Diambil dari bab 3, informasikan secara ringkas mengenai metode yang digunakan, subjek yang diteliti, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, kemudian ini urutannya kira-kira seperti ini. Variabel yang akan diukur, teknik pengambilan data, analisisnya. Ya, analisis kalau kuantitatif pakai model statistiknya, yang digunakan kalau kualitatif ada pengujian keabsahannya. Nah, ini menyesuaikan sesuai dengan model penelitiannya. Sebutkan prosedur penelitiannya, mau ngapain aja. Ini contohnya, rancangannya, lokasinya, dan seterusnya. Ini cukup panjang, ini bisa kita ringkas ya. Ini kalau di yang tadi, yang manajemen tadi itu ada metodologinya. Jadi kita sebut dengan metode, ini cuma satu paragraf aja, bawahnya nggak ada lagi. Cuma satu paragraf udah cukup. Kemudian hasil pembahasan diambil dari bab 4, formatnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil penelitian disajikan dengan dukungan tabel, grafik, atau gambar sesuai dengan kebutuhan kalau ada ya. Tapi sebisa mungkin meminimalisir penggunaan gambar, penggunaan tabel ya, karena orang itu akan terganggu dengan banyak-banyak gambar. Jurnal internasional tidak ada bahasa statistik, jadi dibuang bahasa-bahasa statistik, dia langsung kesimpulannya. Hindari copy dan paste tabel hasil analisis statistika langsung dari software. Jadi karena banyak term-term yang itu sudah umum, maka sebaiknya itu ditulis ulang ya tabel-tabelnya. Karena dan juga ada beberapa data yang kita tidak butuhkan, maka itu kita buang aja. Kemudian pembahasan mengupas apakah hasil yang didapatkan sesuai dengan hipotesis atau tidak, dan argumentasinya. Ini di bagian pembahasan tadi yang sudah disebutkan di bagian awal tadi. Pengutipan rujukan jangan terlalu panjang, bila perlu dihindari. Ya, jangan sampai menggunakan pengutipan langsung. Citasi dari hasil penelitian atau pendapat orang hendaknya disarikan dan tuliskan dalam kalimat sendiri. Sekali lagi kita lakukan parafrase. Seperti ini di result ya, ini contohnya langsung aja di result seperti ini. Ini hasilnya. Kemudian ada pembahasan, discussion-nya. According to Hamzah, jadi ada pembahasan di bawahnya, dan ini sesuai dengan penelitian. Misalkan contoh tadi according to Hamzah in Nasrullah, berarti saya mengutip pendapatnya Nasrullah bahwa ini sesuai gitu ya. According itu artinya kan menurut ya, artinya sesuai gitu ya. In other words, education management is the mobilization of Islamic political education resources to achieve the educational goals that have been set dan seterusnya. So the management of the next education process of dan seterusnya. Jadi ini diskusinya, ada physical manajemennya, hasil above. Jadi kita bukan menuliskan ulang, melainkan kita membahas. Yang kelima adalah simpulan. Nah, ini diambil dari bab 5. Nah, bedanya adalah yang pasti merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan diungkapkan bukan dengan kalimat statistik. Kemudian bedanya dengan bab 5 adalah harus ditulis sepanjang satu paragraf aja dalam bentuk esai dan tidak dalam bentuk numerikal. Jadi sebisa mungkin nggak ada angka di sini karena sudah simpulan. Saya kira seperti ini contohnya, ini conclusion. Kemudian ucapan terima kasih kalau ada ya, tidak selalu ada, nggak harus juga nggak apa-apa. Terutama kepada pemberi bantuan kalau itu penelitian yang merupakan hasil hibah. Ya, jadi kita dapat dana penelitian, kemudian kita melakukan penelitian, dibikin artikel, dan di situ harus ada acknowledgement atau ucapan terima kasih. Ya. Kemudian di daftar pustaka, karena tidak semua, ini perhatikan ya, tidak semua bagian dalam skripsi, walaupun dalam satu bab itu dituliskan dalam manuskrip. Sebagai contoh, di bab 1 kita nggak ngambil semua, maka yang di atasnya kan ada referensi tuh. Nah, referensinya itu berarti nggak ke bawah. Artinya kita hanya menuliskan referensi yang ada, menuliskan daftar pustaka yang memang dipakai. Yang nggak dipakai jangan dituliskan di dalam daftar pustaka. Ya, artinya daftar pustaka yang kamu punya di belakang itu jangan di copy paste semuanya. Ya, disesuaikan dengan yang udah dipakai aja. Di bab 1 kan nggak semua paragraf kita copy paste tuh. Nah, maka kita harus menyesuaikan buku punya siapa, jurnal punya siapa yang kita kutip. Kalau nggak dikutip, ya jangan dimasukkan ke daftar pustaka. Nah, caranya supaya lebih mudah adalah ya pakai Mendeley atau Zotero. Dengan menggunakan Mendeley atau Zotero, itu akan otomatis buku-buku atau artikel-artikel yang kita tuliskan di bagian pendahuluan dan seterusnya itu akan otomatis tertulis di bagian referensi. Jadi kalau nggak ada di atasnya, maka di referensi juga nggak ada. Nah, perhatikan penulisan kapitalisasi judul artikel. Semuanya ditulis dalam bentuk title case. Manuskrip berbahasa Arab itu dituliskan transliterasinya ke huruf Latin. Yang dimaksud dengan title case itu kira-kira seperti ini. Jadi kita tuliskan huruf pertamanya adalah huruf besar. Dugaan kasus pertama virus corona. Tetapi untuk kata sambung itu gunakan huruf kecil. Di Cina terdeteksi P-nya itu kecil juga kata sambung, November dan seterusnya. Kayak gini, dan ini kecil, tapi yang lainnya besar. British Journal of Management, O-nya kecil, gitu ya. Dan seterusnya.
supaya ini konsisten ya, dan ini menjadi aturan yang bersifat internasional. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.